Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam semangat dan sehat selalu. Perkenalkan, saya Saufa Pandrafilah, jurusan Pendidikan IPA FMIPA UNY Angkatan 2018. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang asik nih. Apa itu? Langsung aja, check it out. Baik teman-teman, sekarang coba kita perhatikan nih foto di samping saya ini. Teman-teman dulu pasti pernah nih diminta orang tua kalian buat belanja di warung. Nah, seperti adik kecil yang ada di foto samping saya yang akan membeli bawang, maka si penjual ini akan bertanya kepada adik-adik, mau berapa kilo dek? Mau berapa banyak nih belinya? Nah, lalu si adik bakalan jawab, 1 kilo aja pak. Nah, 1 kilo itu sebenarnya apa? Nah, selain itu juga kalau teman-teman tahu, orang zaman dahulu itu dalam melakukan pertukaran atau barter menggunakan patokan genggaman tangan. Sementara teman-teman tahu genggaman tangan antara orang satu dengan yang lain itu belum tentu sama atau berbeda. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan ini? Oke, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang permasalahan ini. Tetap simak video ini. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi teman-teman, tadi kita tahu kilogram itu apa sih? Nah, kilogram itu merupakan salah satu satuan baku dari besaran pokok yang namanya besaran massa. Dan genggaman tangan itu merupakan salah satu satuan tidak baku. Jadi hari ini kita akan fokus mempelajari tentang materi, besaran, dan satuan. Nah, untuk kompetensi dasar hari ini yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar KD 3.1 yang mana menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita simak materi-materi yang akan kita pelajari. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita perlu tahu nih apa aja sih yang bakalan kita pelajari hari ini. Nah, di sini sudah ada peta konsep dari materi hari ini. Yang pertama itu meliputi besaran. Nah, besaran itu ada dua teman-teman, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Nanti kita akan membahas itu satu persatu ya. Dan juga besaran itu ada besaran turunan. Besaran turunan itu sebenarnya banyak. Di sini ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, dan nanti masih ada beberapa lagi. Dan untuk yang kedua, kita akan mempelajari tentang satuan. Satuan itu dibagi menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu besaran. Nah, besaran itu sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Nah, contoh nih, ketika teman-teman mengukur tinggi badan kalian, maka tinggi badan teman-teman misal nih 170 cm. Nah, 170 cm, 170 itu merupakan besaran, dan meter atau sentimeter itu merupakan satuan besaran panjang yang sudah dikonversikan. Jadi satuan besaran panjang itu adalah meter. Nah, misal 170 cm, berarti sentimeternya itu adalah salah satu konversi dari satuan besaran panjang. Itu. Nah, lalu mengapa besaran harus dinyatakan dengan angka? Kenapa tidak menggunakan kata sifat saja sih? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Jadi
Kenapa tidak memakai kata sifat? Karena kata sifat itu terbatas, teman-teman. Misal nih, motor ini kecil, mobil itu besar. Nah, kapal itu sangat besar. Bumi itu sangat besar. Nah, jadi ketika kita ingin menyatakan benda-benda tadi dengan angka, itu tidak akan masalah, karena angka itu lebih efektif dilakukan dalam konteks pengukuran. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya punya satu pertanyaan buat teman-teman. Menurut teman-teman, ada nggak sih besaran yang tidak bisa diukur? Nah, mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar aja ya. Oke, seperti itu. Nah, oke teman-teman. Kalau tadi kita udah tahu pengertian dari besaran, lalu apa itu satuan? Pengertian dari satuan itu apa sih? Nah, satuan itu merupakan suatu ukuran baku yang digunakan untuk mengukur. Nah, satuan di sini mempunyai dua macam nih, teman-teman. Tadi di peta konsep juga sudah diutarakan bahwa satuan itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku dan tidak baku itu apa? Nah, satuan baku adalah satuan yang telah disepakati dan diakui secara internasional. Nah, secara internasional ini biasa dilambangkan dengan SI atau satuan internasional. Contohnya 1 meter, yang kedua itu ada kilogram, yang ketiga ada candela, terus yang keempat ada detik. Nah, nanti ada beberapa lagi, kita akan bahas di slide selanjutnya saat kita membahas besaran pokok. Nah, yang kedua ada satuan tidak baku, yang mana satuan tersebut tidak diakui secara internasional, teman-teman. Nah, satuan tidak baku ini seringkali digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Jadi orang-orang zaman dulu itu sebenarnya sudah melakukan pengukuran, tetapi menggunakan satuan tidak baku. Apa aja? Yang pertama itu mereka menggunakan telapak tangan, teman-teman. Telapak tangan itu bisa digunakan untuk pengukuran dalam konteks satuan tidak baku. Yang kedua ada jengkal, misal 1 jengkal, 2 jengkal, itu merupakan satuan tidak baku. Ada juga depa, dan juga hasta. Hasta kita bisa digunakan untuk pengukuran tidak baku. Nah, untuk selanjutnya apa aja yang akan kita pelajari lagi? Oke, kita pindah slide lagi. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, pengertian besaran pokok dan besaran turunan, terus macam-macamnya ada apa aja di besaran pokok dan besaran turunan. Terus ada juga mungkin kita akan mempelajari sedikit tentang lambang-lambangnya, satuan-satuan yang ada di besaran pokok dan besaran turunan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang besaran pokok. Ya, besaran pokok itu apa? Besaran pokok ialah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, tadi di peta konsep kita sudah mengetahui bahwa jumlah dari besaran pokok itu ada 7. Nah, itu apa saja? Teman-teman bisa lihat di sebelah saya ada tabel besaran pokok. Nah, di tabel tersebut yang pertama kita bisa lihat ada panjang, besaran panjang. Panjang ini satuan internasionalnya atau SI itu adalah meter, teman-teman. Lambang satuannya itu M kecil. Dan yang kedua itu ada massa. Massa itu satuan internasionalnya kilogram. Yang dengan lambang satuannya itu kg dengan huruf kecil. Nah, untuk yang ketiga ada nama besaran yaitu waktu. Waktu, teman-teman pasti sudah familiar. Satuan internasional waktu ini adalah second, atau kalau di Indonesia biasanya kita menyebutnya dengan detik ya. Nah, untuk lambang satuannya sendiri dilambangkan dengan huruf S kecil ya.
Nah, untuk yang keempat ini ada suhu, teman-teman. Suhu ini merupakan salah satu besaran pokok di mana mempunyai satuan yaitu Kelvin. Nah, kalau sehari-hari mungkin teman-teman seringnya dengarnya Celsius ya. Tapi itu bukanlah satuan internasional dari suhu. Namun satuan internasionalnya yaitu Kelvin. Nah, lambang satuannya bisa kita lihat itu adalah huruf K besar atau K kapital. Oke, yang kelima ini ada kuat arus listrik yang mempunyai satuan internasional ampere. Nah, dengan lambang satuannya itu ada A besar, A kapital. Yang keenam ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini mempunyai satuan yaitu candela, atau lambang satuannya itu CD, C-nya besar, B-nya kecil. Nah, untuk yang selanjutnya ada nama besaran yaitu jumlah zat yang mempunyai satuan mol. Nah, untuk lambang satuannya juga mol, tapi tulisannya kecil ya, MOL. Nah, jadi memang agak banyak 7 buah ini nama besaran pokok ya. Macam-macam besaran pokok ini ada 7 buah. Untuk memudahkan nih teman-teman buat mengingat, ada satu kalimat dua kata buat teman-teman mempermudah untuk mengingat nama-nama macam-macam besaran pokok itu. Yaitu apa? Itu jiwa SMP. Nah, kok bisa gitu? Nah, jadi jiwa SMP ini adalah akronim atau singkatan dari J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk kuat arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Jadi teman-teman tinggal ingat-ingat aja jiwa SMP. Nah, itu kalian akan mau dimudahkan untuk mengingat besaran pokok tadi, macam-macamnya ada apa. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi terkait membahas satu persatu ya. Tadi panjang itu kayak gimana, terus massa itu bagaimana. Nah, itu kita akan belajar satu persatu. Oke, lanjut. Oke teman-teman, biar kita lebih jelasnya lagi untuk mempelajari materi besaran dan satuan ini, kita akan membahas satu persatu macam besaran pokok tadi ya. Dan juga di sini kita akan belajar untuk mengkonversikan beberapa besaran pokok yang ada. Nah, yang pertama ini ada panjang. Nah, panjang ini merupakan salah satu besaran pokok yang mempunyai satuan baku S atau SI-nya itu meter, namun dapat dikonversikan ke dalam beberapa satuan yang lain. Nah, agar mudah kita memahami dan kita belajarnya, di sini saya akan menggunakan sebuah tangga konversi. Nah, ini tangga seperti ini mungkin sudah familiar dengan teman-teman karena pasti di pelajaran matematika saat SD pun teman-teman sudah mendapatkan materi ini. Nah, di sini saya akan menekankan sedikit dan juga mengulanginya. Nah, di sini di tangga ini kita bisa lihat dari atas dan bawah itu dari kilometer atau km hingga milimeter atau mm. Nah, di sini kita juga tahu bahwa setiap turun tangga itu kita kalikan 10. Dan kalau naik satu tingkat itu akan dibagi 10, teman-teman. Nah, misal nih kita nonton dulu sedikit cuplikan video animasi ini. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada sebuah mobil berjalan ya, berjalan lurus. Nah, mobil tersebut kita ibaratkan menempuh jarak sepanjang 1 km. Berapa meter jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, kita perlu mengkonversikan dari kilometer ke meter. Oke, kita lihat tangga konversi tadi. Posisi pertama dari kilometer. Kilometer itu ke meter turun 3 tangga. Berarti dikali 1000, teman-teman. Jadi karena awalnya 1 km kita ingin jadikan ke meter, berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter.
Seperti itu teman-teman contohnya. Mungkin teman-teman bisa explore lagi contoh-contoh pengkonversian besaran panjang ini ya. Oke, kita lanjut ke besaran yang kedua. Baik teman-teman, kita lanjut ke besaran yang kedua, yaitu massa. Jadi mungkin di kehidupan sehari-hari teman-teman masih bingung nih antara massa dan berat itu tuh sebenarnya bedanya apa. Jadi teman-teman, massa dan berat itu merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda itu menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda tersebut. Sementara berat sebuah benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Nah, bagaimana kita dapat mengkonversikan massa? Konversi satuan massa itu bisa dilakukan dengan tangga konversi seperti pada besaran panjang. Jadi pada tangga konversi massa ini dari kilogram menuju ke miligram, dan prinsip kerja tangga tersebut pun sama. Kalau naik itu dikali 10, kalau naik itu dibagi 10, kalau turun itu dikali 10. Jadi misal ada contoh seperti ini. Saya mempunyai sebuah balok kayu bermassa 10 ons. Berapa gram balok kayu tersebut? Nah, di sini kita harus mengkonversikan dari ons menuju ke gram. Kita harus tahu bahwa ons itu kalau di tangga konversi biasanya ditulis dengan Hg atau hektogram. Jadi hektogram menuju ke gram itu kita harus tahu seberapa banyak turun tangganya. Nah, itu ternyata bisa kita identifikasi bahwa dari hektogram ke gram itu turun 2 tangga, yang berarti akan menjadikan 10 dikali 10. Tadi balok kayunya 10 ons, misal tadi 10 ons, berarti kita mengalihkan 10 dikali 100, berarti balok kayu tersebut bermassa 1000 gram. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk besaran massa hampir mirip dengan panjang. Kalian bisa mengeksplor lagi juga soal-soal pengkonversian dari besaran massa itu ya. Oke, kita lanjut ke besaran yang ketiga. Oke, besaran yang ketiga adalah waktu. Nah, pernahkah teman-teman berpikir dalam satu hari itu ada berapa jam sih? Pasti teman-teman sudah tahu bahwa satu hari itu terdiri dari 24 jam. Jadi bagaimana konversi waktu itu? Ya, kita bisa mengidentifikasi bahwa satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, biar lebih jelas coba kita amati sebuah video terlebih dahulu. Nah, dari video tersebut kita bisa lihat bahwa ada seekor beruang kutub ya, beruang kutub yang dengan posisi tidur. Nah, tidur ini karena beruang kutub tersebut mempunyai kebiasaan hibernasi atau tidur dalam jangka panjang. Nah, semisal ada soal seperti ini bahwa seekor beruang kutub yang ada di video itu sedang melakukan hibernasi selama 5 hari. Berarti berapa detik beruang kutub tersebut berhibernasi? Nah, itu kita pertama-tama perlu menghitung dulu dalam satu hari itu ada berapa detik sih. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. 1 jamnya itu terdiri dari 60 menit, dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, dari situ kita bisa mengetahui satu hari itu berapa detik. Jadi dalam satu hari itu tinggal kita kalikan tadi, satu hari ada 24 jam, berarti 24 dikali 1 jam ada 60 menit, berarti 24 dikali 60, dan
1 menitnya ada 60 detik, berarti 24 kali 60 menit kali 60 detik, maka akan ketemu dalam satu hari itu adalah 86.400 sekon atau detik. Nah, dalam hibernasi beruang kutub tadi itu karena 5 hari, berarti kita perlu mengalikannya menjadi 5 hari. Jadi 86.400 sekon itu kita kalikan 5, dan hasilnya yaitu kurang lebih 432.000 sekon ya. Jadi dalam 5 hari beruang kutub itu berhibernasi sama dengan 432.000 sekon. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin setelah kita dapat mengkonversikan beberapa besaran tadi, kita beralih kepada materi selanjutnya, yaitu pada besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa sih? Jadi, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini bedanya teman-teman. Contohnya di sini saya sudah menyediakan tabel besaran turunan. Itu tadi memang di peta konsep masih sedikit, dan di sini kita ada beberapa besaran turunan yang sudah teridentifikasi. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, daya, usaha, dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Sebenarnya masih ada banyak lagi, kita ambil 10 aja dengan lambang besaran turunan yang teman-teman bisa lihat di tabel. Nah, mengapa besaran turunan ini dikatakan satuannya berasal dari besaran pokok? Kita ambil satu contoh. Pada luas, besaran turunan luas. Luas itu lambang besar turunannya A kapital dengan satuan meter persegi. Nah, satuan meter persegi itu meter kan satuan dari besaran pokok panjang. Kita bisa lihat di rumusnya ini terlihat jelas sekali bahwa luas itu didapat dari panjang kali lebar. Otomatis satuan yang dihasilkan itu adalah turunan dari besaran pokok panjang. Seperti itu untuk besaran turunan. Jadi memang besaran turunan itu banyak. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembahasan besaran turunan dan juga besaran pokok kita cukupkan sampai hari ini. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan kita refleksi kembali apa yang kita dapatkan di hari ini bersama teman-teman. Jadi apa yang udah kita dapat hari ini? Yang pertama, kita sudah tahu besaran itu apa. Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Nah, besaran itu terdiri dari apa aja? Tadi kita udah belajar bahwa besaran itu terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang mana kita tahu besaran pokok itu sejumlah 7 yang bisa kita singkat menjadi jiwa SMP tadi. Nah, di situ teman-teman bisa belajar lagi, mereview lagi tentang besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan memang banyak namanya. Nah, besaran turunan sendiri itu intinya merupakan besaran yang satuannya diturunkan oleh besaran pokok. Contohnya tadi ada luas, volume, massa jenis, seperti itu. Nah, tadi kita tidak hanya belajar besaran nih. Kalau teman-teman tahu kita belajar apa tadi selain besaran? Ya, yaitu satuan. Teman-teman ingat apa itu satuan? Jadi satuan itu adalah suatu ukuran baku yang digunakan untuk mengukur. Nah, satuan di sini juga mempunyai 2 macam nih teman-teman. Ada satuan baku dan satuan tidak baku.
Nah, pada satuan baku itu satuan yang telah disepakati dan diakui secara internasional yang biasa disebut dengan satuan internasional. Sementara satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, seperti telapak tangan, terus hasta. Pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu itu merupakan pengukuran satuan tidak baku. Oke, teman-teman, mungkin cukup pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh iya, sebelum saya tutup, agar menambah pemahaman dari teman-teman dan sebagai tolak ukur dari teman-teman memahami materi hari ini, coba ada 2 buah soal yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti jawabannya silahkan dikirim di kolom komentar. Baik, nanti kita geser slide-nya untuk kita lihat soal-soalnya. Kalian bisa mengerjakan buat latihan. Oke, mungkin seperti itu. Semangat dan terus jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa untuk kebaikan kita, dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Mungkin kita akan berjumpa lagi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.